وسلم رضي الله تبارك وتعالى أنت بالفضل العلي والقدر الكريم سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعن بقية صحابة قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مسلمنا وأهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم. الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعه ووالاه. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضا وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. وقلة الحياء من النساء. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن له حياء فلا دين له، ومن لم يكن له حياء في الدنيا لم يدخل الجنة. رواه الديلمي. وحب الدنيا من الشيوخ. قال أبو بكر المراغي: العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف، وأمر الآخرة بالحرص والتعجيل، وأمر الدين بالعلم والاجتهاد. وقلة الحياء من النساء.
dan sedikit malu yang keluar daripada wanita-wanita. Ruwiya annahu, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man lam yakun lahu haya'un fala dina lahu, barang siapa yang tidak mempunyai baginya rasa malu, fala dina lahu, maka tidak ada agama baginya. Wa man lam yakun lahu haya'un, dan barang siapa yang tidak mempunyai baginya rasa malu, fid dunya, ketika di dunia, lam yadkhulil jannata, maka tidak masuk ke dalam surga. Rawahud Dailami. Masih melanjutkan bacaan dari guru kita almarhum Kiai Haji Suripno. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa beliau dan mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan pada maqalah at-tasi'ah, maqalah yang ke-9. Kata ulama, kata hukama, asratu khisalin yabghaduhallah, ada 10 perkara yang dibenci oleh Allah. Min asrati anfusin, di mana 10 perkara ini keluar daripada 10 golongan manusia. Jadi ada 10 yang dibenci oleh Allah yang keluar dari 10 golongan manusia. Perkara 10 ini dibenci oleh Allah, dan 10 golongan manusia ini apabila dia mempunyai 10 perkara ini pun dibenci oleh Allah. Ya, yang lalu sudah disebutkan al-bukhlu minal agniya, sifat kikir atau sifat pelit yang terdapat bagi orang kaya. Ada orang kaya tapi pelit, pelitnya dibenci oleh Allah. Itu orang kaya yang punya sifat pelit pun jadi dibenci oleh Allah. Yang kedua, al-kibru minal fuqara, yang Allah tidak senang 2 perkara. Yang kedua ini adalah sifat sombong. Sombong yang keluar dari golongan orang yang miskin. Orang miskin kalau qanaah Allah senang. Orang miskin kalau misalkan itu orang miskin dia ridho sama ketentuan Allah, Allah senang. Tapi gara-gara ini miskin, dia punya sifatnya itu sombong. Udah miskin sombong. Apa yang mau disombongin? Nah, itu sifat yang kedua. Perkara yang kedua, Allah tidak suka kesombongan yang keluar daripada orang miskin. Dan yang ketiga, bacaan kita saat ini, yaitu yang Allah tidak suka adalah qillatul haya, sedikit rasa malu yang terdapat dari golongan orang-orang perempuan. Kalau orang punya sifat malunya sedikit, kalau orang laki dia punya sifat malunya sedikit, memang Allah kasih sifat malu pada laki-laki itu memang sedikit. Tapi tabiat manusia itu sifat malunya harus banyak, karena Allah kasih sifat malu itu kepada perempuan
lebih banyak daripada kepada orang laki. Maka ketika seorang wanita, seorang perempuan punya sifat malunya itu sedikit, padahal tabiat perempuan itu sifat malunya banyak. Allah kasih banyak sifat malu kepada perempuan dibanding kepada orang laki-laki. Tetapi karena ini perempuan tidak belajar agama, tidak beribadah, tidak kumpul dengan orang yang soleha, maka sifat malunya terkikis dengan kebodohannya, dengan maksiatnya, dengan tidak menjalankan perintah Allahnya. Sifat malu yang Allah karuniakan kepada orang perempuan itu sedikit demi sedikit akan terkikis karena kebodohan, karena maksiatnya, sehingga habis sifat malunya. Qillatul haya, sedikit malu daripada wanita. Allah senang sama wanita yang soleh, Allah senang dengan wanita yang taat. Tapi ketika wanita itu tidak punya rasa malu, Allah benci. Sifat malu yang sedikit bagi seseorang itu Allah benci dengan sifat orang yang sedikit rasa malunya. Tapi ketika sifat malu ini tidak ada pada seorang perempuan, maka Allah benci dengan perempuan yang tidak mempunyai rasa malu. Ini malu ini adalah karunia dari Allah. Allah taruh kepada hambanya itu, kepada makhluk, kepada manusia itu rasa malu. Tanpa diajarin dia punya rasa malu. Seperti contoh, kalau misalkan kita punya majikan atau kita punya bos, kita bekerja sama kita punya bos, kita punya majikan, digaji dengan gaji yang besar, diberikan fasilitas, diberikan tunjangan, tapi kita sebagai pegawainya, sebagai pekerjanya, kita tidak bekerja dengan maksimal. Kerjaan kita tidur, kita sering bolos, kita tidak tuntas dalam mengerjakan perintahnya, kita malas, sering bolos, kerjaan banyak yang nggak beres, tapi digaji full, digaji full. Ini otomatis kalau orang yang punya sifat malas, punya sifat sering bolos di dalam kerjanya, pekerjaannya juga banyak yang nggak beres, tapi ketika digaji tanpa diomelin, tanpa dihukum, dibayar gaji dengan gaji yang besar, fasilitas tidak dikurangi, maka ini sifat malu nggak perlu diajarin lagi. Kita bakal malu karena kita merasa kerjaan kita nggak bagus, kita sering bolos, kita sering tidur, tapi digaji dengan gaji yang sempurna, dengan gaji yang besar. Otomatis rasa malu itu akan timbul. Kalau orang punya rasa malu, maka dia tidak akan melakukan apa yang sudah dia lakukan, sehingga dia akan terus rajin di dalam bekerja, dia akan terus semangat, dan dia akan menuntaskan segala perintahnya karena dia malu. Kerjaannya sering bolos, sering tidur, tapi digaji dengan full. Itu adalah sifat haya. Sifat haya itu ada sama seseorang, ada dikaruniakan sama Allah, tapi diperuntukkan sifat haya itu untuk sebagai kendali kita supaya kita tidak melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Untuk menjadi kendali kita tidak akan melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu sifat malu tujuannya untuk begitu. Nah, jadi kalau orang yang punya sifat malu, ketika dia menerima ganjaran, dia menerima upah, dia akan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
karena ada sifat malu. Nah, bagaimana kalau kita sama Allah? Kita dikasih sehat sama Allah, kita dikasih rezeki sama Allah setiap hari, kita diberikan kesehatan, kita diberikan akal fikiran sehingga kita bisa berpikir, sehingga kita bisa bekerja. Semuanya dikasih sama Allah. Tapi Allah nyuruh kita sholat 5 waktu. Kalau orang yang punya sifat malu, dia faham bahwa Allah begitu karimnya, begitu sayangnya sama kita, memberikan kita rizki, memberikan kita kesehatan, maka apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita akan lakukan karena kita malu sama Allah. Kalau orang yang sudah Allah berikan semua kenikmatan kepada kita, kita tidak akan berani untuk maksiat kepada Allah karena kita malu. Allah sudah sayang sama kita, Allah sudah kasih rizki kepada kita, Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita, maka kita malu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat malu ini adalah karunia dari Allah supaya kita bisa mengendalikan diri kita agar kita tidak melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Nah, ini perempuan, sifat malu dianjurkan kepada untuk laki-laki juga. Allah suruh untuk malu. Kita harus punya walu. Kadang-kadang walaupun kita orang laki-laki, kita harus mempunyai sifat malu. Tapi bagi perempuan lebih ditekankan lagi, harus mempunyai sifat malu, karena wanita itu Allah berikan di dalam tabiat wanita itu rasa malu yang lebih banyak daripada laki-laki. Kalau Allah udah kasih rasa malu yang banyak, maka ketika dia hilang rasa malunya, nggak punya rasa malu sama sekali, maka ini akan mengundang kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibenci perempuan yang nggak punya rasa malu. Artinya dia tidak malu ketika menjalankan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Allah suruh tutup auratnya, aurat perempuan, rambutnya ditutup, lekukan-lekukan tubuhnya ditutup, nggak boleh kelihatan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau misalkan dia punya auratnya kelihatan sama laki-laki, dia akan malu. Tapi kalau ketika dia auratnya kelihatan oleh orang yang bukan mahramnya, oleh laki-laki yang bukan mahramnya, sudah tidak ada rasa malu lagi. Ini Allah benci. Benci Allah sama perempuan yang ketika dia menyalahi aturan Allah, dia tidak rasa malu sama sekali. Biasa aja keluar, ketemu perempuan, ketemu laki-laki yang bukan mahramnya, dia buka auratnya, nggak malu sama sekali. Bahkan sekarang lebih parahnya lagi, dia merasa bangga dengan terlihat auratnya. Bahkan dibikin lombanya, lomba foto model, ya, Miss Universe. Dilombain ke perempuan pada buka aurat. Harusnya dia malu ketika dia punya aurat terlihat bagi orang yang bukan mahramnya, harusnya dia malu. Kalau misalkan dia tidak merasa malu sama sekali ketika auratnya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka sudah tidak ada rasa malu lagi. Allah benci kepada wanita yang seperti itu. Ini bahkan lebih hebat lagi, orang yang kenal, orang yang nggak kenal bisa ngelihatnya, bisa mengakses di foto selfie dengan aurat yang terbuka, kemudian diupload apakah ke Facebook, apakah ke Twitter, siapapun bisa lihat. Orang yang kenal bisa lihat, orang yang nggak kenal bisa lihat, orang yang di Indonesia bisa lihat, orang yang di luar negeri bisa lihat. Dia nggak malu.
ketika auratnya dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Bahkan dia berbangga, bahkan setiap hari dia update, dilihat siapa yang udah ngelihat fotonya, berapa viewernya. Semakin banyak yang melihat, semakin bangga dia, bukan semakin malu. Ini keadaan wanita sekarang. Allah sangat benci tuh kepada perempuan-perempuan yang membuka auratnya, dia tidak punya rasa malu dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, oleh laki-laki asing. Dia nggak ada rasa malu sama sekali. Allah sangat benci. Karena kenapa? Dia tidak malu ketika dia menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Dia nggak malu sama sekali. Bahkan malunya pada hal yang bukan tempatnya. Giliran disuruh tutup aurat, pakai jilbab, pakai kerudung, malu, takut disangka soalim. Disuruh benar, disuruh pakai pakaian yang sesuai dengan ajaran kita, malah malu. Tapi ketika buka aurat, tidak malu, malah berbangga. Giliran disuruh pakai pakaian yang rapi, menutup seluruh auratnya, dia malu. Takut disangka kuno, takut disangka ketinggalan zaman, takut disangka soalim. Dia malu. Diajak benar malah malu. Ini namanya malu bukan pada tempatnya. Ini perempuan-perempuan disuruh hadir ke majelis taklim, malu karena temannya nenek-nenek kebanyakan, temannya ibu-ibu, nggak ada sepantarannya, malu. Padahal diajak ke majelis ilmu. Yang perlu penting bagi perempuan-perempuan itu ilmu penting. Banyak perempuan-perempuan yang tidak faham dengan masalah haidnya. Banyak perempuan-perempuan yang tidak faham dengan masalah auratnya. Banyak perempuan yang tidak faham dengan masalah nifasnya. Dia nggak bisa dapat itu semua kecuali dia hadir ke majelis ilmu. Tapi ketika dia hadir ke majelis ilmu, dia malu. Ini namanya malu yang bukan pada tempatnya. Wajib kita malu ketika kita menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, disitulah tempatnya kita malu. Kan ketika Nabi ditanya kenapa Nabi puasa hari Kamis, karena ketika hari Kamis itu dilaporkan semua amalan-amalan kita, dilaporkan kepada Allah. Pernahkah kita malu dengan perbuatan dosa kita ketika amalan kita dilaporkan kepada Allah? Banyak perbuatan dosa yang kita lakukan selama 1 minggu misal. Pernah kita malu? Kalau kita lihat sekarang kayak macam anak yang sekolah ketika bagi rapot, dilihat rapotnya merah semua. Malu gak dia? Malu, karena rapotnya merah, nilainya jelek, tidak sesuai dengan harapan. Malu. Tapi pernahkah kita malu kepada Allah ketika banyak dosa yang kita lakukan, itu amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rapot kita banyak merahnya, amalan kita banyak amalan yang buruknya. Malu gak? Pernah kita malu begitu? Itulah pentingnya rasa malu. Ya, wabil khusus malu ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, ini hadis qudsi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, istahyi minni inda maksiatika. Wahai bani Adam, wahai manusia, malulah kalian ketika kalian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh malu kita ketika kita berbuat maksiat. Wa ana astahyi, kalau orang yang malu ketika bermaksiat kepada Allah,
Kata Allah, wa ana astahi, aku pun akan malu kepada orang tersebut, aku pun malu kepada engkau ketika kamu malu dalam melakukan maksiat. Yaumal ardil akbar, ketika waktu hari yang sangat besar. Anni u'adzibuka, aku malu untuk mengadab kamu. Kalau kita malu ketika berbuat maksiat, maka Allah pun akan malu untuk mengadab kita. Kita disuruh malu. Kalau kita habis berbuat maksiat, kita malu sama Allah. Allah udah kasih nikmat yang begitu banyak kepada kita, tapi kita maksiat kepada Allah. Kita harus malu. Kalau kita punya rasa malu ketika kita melakukan maksiat, maka Allah pun akan malu ketika mengadab kita. Tapi yang banyak sayang, 1000 sayang, ketika sekarang orang bermaksiat, Allah udah tutupin kemaksiatannya, tapi dia yang buka sendiri. Allah udah tutupin maksiat. Misalkan di suatu malam dia bermaksiat, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berbuat perbuatan yang keji di waktu malam. Allah tutup maksiat dari orang tersebut. Pas pagi-pagi dia bilang sama orang lain, dia ngaku semalam habis minum 3 botol, semalam habis mabuk-mabukan, semalam habis kalah judi, semalam habis berzina. Padahal Allah udah tutup itu maksiatnya, malah orang itu ngebuka maksiatnya sendiri. Gak ada rasa malu, bahkan dia berbangga dengan maksiatnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai kayak begitu. Kita disuruh malu ketika maksiat. Jangan merasa bangga. Allah sudah tutupin aib kita. Allah sudah tutupkan aib kita, maksiat kita Allah tutupin. Allah nggak unjukin. Kalau kita habis maksiat nggak ketahuan. Kalau misalkan orang habis maksiat, misalkan ketahuan mukanya gelap, wah habis maksiat, itu namanya Allah buka aibnya, karena ketahuan habis maksiat mukanya gelap. Atau habis maksiat, orang habis maksiat nanti kepalanya misalkan benjol, ketahuan wah benjol, berarti dia habis maksiat. Tapi Allah nggak begitu. Allah tutupin maksiat orang, memberi kesempatan kepada kita untuk malu sama Allah, untuk istighfar, minta ampun. Tapi Allah udah tutupin, malah dibuka sendiri sama orang itu. Alhamdulillah. Ya, jadi qillatul haya minan nisa. Allah benci kepada perempuan yang enggak punya rasa malu. Padahal Allah memberikan tabiat kepada wanita mempunyai rasa malu yang lebih banyak daripada laki-laki. Tapi ketika rasa malu itu hilang di dalam diri wanita, Allah benci kepada wanita tersebut. Karena bagi wanita rasa malu itu lebih dikuatkan, lebih ditekankan untuk punya rasa malu bagi wanita. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yakul lahu haya'un fala dina lahu." Barang siapa yang ketika di dunia, man lam yakun lahu haya', barang siapa yang tidak mempunyai rasa malu, fala dina lahu, maka tidak punya agama baginya. Orang yang enggak punya rasa malu berarti tidak sempurna agama orang tersebut. Karena kita diatur sama agama. Agama kita mengatur kewajiban, yaitu dengan kita sholat, diatur kita setiap 5 waktu kita berkumpul sholat jamaah, kita sholat, diatur oleh agama. Dilarang oleh agama kita untuk bermaksiat. Maka ketika orang tidak punya rasa malu ketika meninggalkan kewajiban, nggak sholat biasa aja, nggak malu sama sekali. Bermaksiat biasa aja, tidak punya rasa malu. Fala dina lahu, maka orang itu tidak sempurna agamanya, artinya tidak punya agama baginya.
Wa man lam yakun lahu hayaun, dan barang siapa yang tidak mempunyai rasa malu fid dunya, di dalam dunia, lam yadkhulil jannata, maka orang itu tidak masuk ke dalam surga. Karena kata Nabi, al haya minal iman, di antara cabang keimanan itu adalah rasa malu. Kalau orang tidak punya rasa malu berarti tidak ada iman, tidak sempurna imannya. Kalau orang tidak sempurna imannya, maka nggak masuk surga, karena keimanannya tidak sempurna. Karena syarat untuk masuk ke dalam surga, dia harus menjadi orang yang beriman. Ketika dia tidak mempunyai iman, karena tidak ada rasa malu di dalam dirinya, faladina lahu, fala lam yadkhulul jannah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Rawahud Dailami, hadis diriwayatkan oleh Dailami. Wa hubbud dunya minas suyukh, dan yang keempat, yang kelima nih, berarti ada at-tam'u minal ulama, serakah pada ulama yang keempat, dan yang ketiga at-tam'u minal ulama, yang keempat waqillatul haya minan nisa, yang kelima adalah wa hubbud dunya minas suyuh. Hubbud dunya, cinta kepada dunia, minas suyuh, yang keluar dari golongan orang-orang yang sudah suyuh, yang sudah tua. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta kepada dunia adalah pangkal atau sumber dari segala kesalahan. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sumber utamanya, sebab utamanya adalah hubbud dunia. Orang kalau cinta dunia, dia akan melakukan kesalahan. Setiap kesalahan sumbernya ada pada hubbud dunia, cinta dunia. Orang berani membunuh karena berebut dunia, berebut harta. Orang berani membunuh karena wanita. Orang berani membunuh karena kekuasaan. Gak banyak orang berebut kekuasaan sampai dia melakukan pembunuhan kepada lawan politiknya. Gak banyak orang saling membunuh karena memperebutkan seorang wanita. Gak sedikit orang yang membunuh, yang dia melakukan pembunuhan karena dia berebut harta. Ini hubbud dunia adalah sifat cinta dunia minas suyuh. Ini hubbud dunia Allah benci. Tapi ketika hubbud dunia ada pada orang yang sudah tua, maka orang tua yang punya sifat hubbud dunia Allah benci. Jadi orang yang sudah tua, yang umurnya sudah tidak muda lagi, tapi dia masih hubbud dunia, ini Allah sangat benci kepada orang tua yang hubbud dunia. Kalau misalkan orang masih muda hubbud dunia, masih ada insya Allah kesempatan ketika tua dia taubat kepada Allah Ta'ala. Dia gantikan perbuatan buruknya dengan kebaikan, dibanyakkan amal soleh ketika waktu tuanya. Kalau misalkan dia masih muda hubbud dunia, barangkali nanti ketika tua dia banyak ibadah untuk menghapuskan dosa-dosa di waktu mudanya. Tapi ini udah tua masih hubbud dunia, ini Allah sangat benci. Ketika sisa umurnya sudah tidak lama lagi, ketika tenaga sudah berkurang, ketika ingatan sudah berkurang, dia harus lebih mementingkan kepada akhirat. Jangan udah tua masih mikirin dunia.
padahal ajal sudah dekat, padahal umurnya sudah tua, ajalnya sudah semakin dekat bagi orang tua. Dikhawatirkan kalau dia masih udah tua, masih hubud dunia, dikhawatirkan ketika ia mati, ketika Allah tentukan umurnya sampai, dia tidak sempat untuk meminta ampun, dia tidak sempat untuk beribadah kepada Allah, dia tidak sempat untuk mempersiapkan untuk menghadapi kematian. Kan pada umumnya yang namanya orang udah tua kan udah capek. Kebanyakan orang begitu kan. Kalau udah tua, dia udah merasa umurnya sudah nggak lama lagi. Dia banyak tobat, dia merasa banyak dosa ketika waktu mudanya. Dia merasa banyak ibadah-ibadah yang tertinggal. Dia merasa banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika mudanya. Maka masa tua digunakan untuk istighfar, digunakan untuk ibadah, digunakan untuk menghadapi yang namanya kematian. Dia rapiin utang-utangnya, dia rapiin kesalahan-kesalahannya, urusan sama orang, karena dia ingin menghadap Allah dalam keadaan tidak ada sangkutan sama orang. Kan bagus kalau begitu. Dan kebanyakan orang yang sudah tua sudah berpikir seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan ada orang sudah tua, dia masih cinta kepada dunia, Allah sangat benci. Karena pada umumnya orang kalau sudah tua, sudah lelah dengan dunia, tinggal memikirkan urusan akhirat. Tapi ini udah tua masih memikirkan urusan dunia, padahal umurnya sudah tidak lama lagi. Kan kata Nabi, usia umatku baina sittin wa sab'in. Umatku itu umurnya antara 60 sampai 70. Apa pantas orang udah umurnya 60 masih mikirin dunia, padahal umurnya sudah tidak lama lagi usianya. Yang dia harus mempersiapkan dirinya untuk akhirat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah sangat benci kepada orang tua yang cinta kepada dunia. Qala Abu Bakar Al-Maraghi, berkata Abu Bakar Al-Maraghi, al-aqilu man dabbara amra dunya bil qanaati wat taswifi. Kata Abu Bakar Al-Maraghi, orang yang berakal itu adalah man dabbara amra dunya bil qanaati wat taswifi. Orang yang berakal itu adalah orang yang mengatur urusan dunianya itu dengan qanaah, wat taswifi, dan menunda urusan dunia dan dia memprioritaskan urusan akhirat. Itu orang yang berakal seperti itu. Kata Abu Bakar Al-Maraghi, orang yang berakal adalah orang yang mengatur dunianya itu dengan qanaah. Apa arti qanaah? Dia menerima dengan apa yang Allah berikan. Sedikit banyak dia terima, sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Dia tidak pernah memikirkan daripada urusan rezeki, karena dia udah yakin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dia sudah yakin bahwa setiap yang ada di bumi ini sudah Allah jamin rezekinya. Allah sudah tentukan kadar rezekinya. Ketukar aja enggak, apalagi salah alamat. Ini rezeki yang Allah kasih kepada kita, ketukar aja kagak, apalagi enggak sampai. Ketukar aja kagak. Jadi rezeki itu udah Allah tentukan. Maka orang yang berakal itu dia akan mengatur urusan dunia dengan sifat qanaah. Dia hanya menerima apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Walaupun kita selingi dengan yang namanya ikhtiar. Salat subuh kita minta kepada Allah, doa biar diluaskan rezekinya. Setelah itu kita ikhtiar. Habis ikhtiar kita tawakal.
Yang penting kita sudah berdoa, kita ikhtiar dan kita tawakal. Apapun rezeki yang Allah sampaikan kepada kita, itulah yang Allah tentukan. Banyak orang yang dia sampai tidak sempat untuk sholat 5 waktu gara-gara urusan rezekinya. Padahal dia kerjain atau dia nggak kerjain, rezeki sudah Allah atur, tanpa dia harus meninggalkan kewajiban. Jadi orang yang berakal itu ngapain berpikir sesuatu yang sudah Allah tentukan, yang Allah sudah tepat, yang Allah sudah tetapkan. Jangan kita nyampurin urusan yang Allah sudah jamin. Allah udah jamin kita rizki, udah jangan ikut pusing sama urusan rizki, biar Allah yang atur. Tugas kita cuma berdoa, ikhtiar, setelah itu tawakal. Urusan rizki Allah sudah atur. Yang kedua yang nggak boleh kita campurin urusan mati, urusan umur, urusan ajal, Allah sudah tentukan. Urusan jodoh Allah sudah tentukan, Allah sudah tetapkan. Jadi orang yang berakal itu adalah orang yang mengatur kehidupan dunianya dengan qanaah. Udah terima aja. Dengan menerima dengan sepenuh hati apa yang sudah Allah tentukan kepada kita, kita terima. Wat taswif, dan urusan dunia ditunda, dia lebih memprioritaskan urusan akhirat. Ini kalau orang yang berakal, dia memprioritaskan urusan akhiratnya terlebih dahulu daripada urusan dunia. Kenapa? Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi yang di dunia ini sementara. Kalau misalkan orang lebih mengedepankan urusan yang bakal binasa, yang sifatnya sementara, yang tidak kekal, tapi sampai dia menyia-nyiakan urusan yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu urusan akhirat, ini namanya orang bodoh. Makanya dikatakan di sini orang yang berakal, orang yang memprioritaskan urusan akhiratnya ketimbang urusan dunianya, karena dia tahu bahwa urusan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Adapun urusan dunia ini sifatnya hanya sementara dan semuanya akan binasa, semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi ini orang yang berakal itu taswif. Dalam urusan dunia dia taswif. Ada pekerjaan bareng dengan waktu sholat, oh sholat dulu, akhirat dulu, setelah itu lanjut urusan dunia. Lagi rapat, lagi pertemuan, masuk waktu sholat, pertemuan, rapat, urusan dunia, ini panggilan Allah untuk sholat, sholat dulu. Sholat diutamakan, setelah itu dia lanjut lagi, terserah. Ini orang yang berakal, karena sholat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal dibanding urusan yang dia sedang rapatkan itu untuk urusan dunia yang semuanya bakal binasa, yang semuanya bakal habis, semuanya akan hancur. Sedangkan urusan akhirat adalah urusan yang kekal. Wa amral akhirati bil hirsi wat ta'jil. Orang yang berakal dia mengatur urusan akhiratnya bil hirsi, dengan gemar, wat ta'jil, dan dia segera. Kalau ada urusan akhirat dia gemar, gemarkan urusan akhirat. Macam di musola kita, di masjid kita lagi bangun tempat wudhu, ada rezeki, beli motor, apa bantuin masjid, bantuin masjid. Kalau orang yang pintar, yang berakal, dia lebih mengedepankan urusan akhirat, bantuin masjid. Itu bakal jadi pahala yang mengalir. Motor 2 tahun harganya jatuh, kita beli motor 2 tahun harganya jatuh. Tapi kalau misalkan kita bawa ke masjid, selama orang pakai, selama orang gunakan, itu pahalanya ngalir buat kita. Kita terima nanti sampai kita mati. Ketika di akhirat, apa yang kita sumbangkan, apa yang kita infakkan di jalan Allah,
kita udah mati, tapi pahalanya bakal terus berjalan. Ini orang akal. Orang yang berakal ketika dia ada urusan akhirat, dia harus semangat, dia gemar, semangat dia kalau urusan akhirat, karena dia tahu bahwa akhirat itu walal akhiratu khairul laka min wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Urusan akhirat hiris dia semangat kalau urusan akhirat, karena dia tahu bahwa urusan akhirat itu lebih kekal. Wa ta'jil, dan segera, nggak pakai ditunda-tunda. Malu baru sedikit, ntar nungguin banyak aja, tak giliran udah banyak sayang. Kalau urusan akhirat enggak, walaupun sedikit semampu kita keluarin. Jangan nunggu banyak, akhirnya udah banyak sayang nih duit banyak-banyak kalau kita kasih buat masjid. Separuh aja teh. Segera. Kalau kita mampu untuk bersegera di dalam urusan akhirat, segerakan, jangan ditunda-tunda. Ini adalah, kata Abu Bakar Al-Maraghi, adalah pola pikir orang yang berakal. Dia lebih mengementingkan urusan daripada urusan akhirat dibanding urusan dunia. Kalau urusan dunia, qanaah, udah ditentukan oleh Allah, ngapain kita ikut pusing yang Allah sudah tentukan. Dan taswif, ngebelakangin urusan dunia, yang lebih dikedepankan adalah urusan akhirat. Tapi dalam hal urusan akhirat, orang yang berakal dihiris, digemar, dan tidak ditunda-tunda, takjil di dalam urusan akhirat. Ini adalah pola pikir orang yang cerdas, orang yang berakal. Wa amrad dini bil ilmi, dan di dalam urusan agama dia selesaikan, dia atur dengan ilmu. Orang yang berakal, dia pengen sholat, gimana caranya sholatnya biar berkualitas? Belajar, nuntut ilmu. Ini orang yang berakal, sholatnya enggak ngikutin orang, tapi sholatnya dengan belajar. Dia tahu apa sunnah di dalam sholat, syarat-syarat sholat, sunnah-sunnahnya, fadilahnya dia tahu. Urusan agama diselesaikan dengan ilmu, dengan belajar. Wal ijtihad, dan dia bersungguh-sungguh di dalam menggali ilmunya. Itulah, kata Abu Bakar Al-Maraghi, itu adalah berpikir daripada orang yang berakal. Dalam urusan dunia dia qanaah dan dia tunda, artinya dia prioritaskan urusan akhirat, dan dalam urusan akhirat dia gemar, dia bersemangat, dan dia tidak tunda-tunda, takjil, dan urusan agama dia selesaikan dengan ilmu dan ijtihad. Wallahu a'lam bissawab. Wal kaslu fil a'mali minas sibyan, minas syubban, wal kaslu fil a'mali minas syubban. Wallahu a'lam.